Monggo dibuka surah An-Nisa ayat 4. Surah An-Nisa A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها. Kepada Allah minasyaitani dari godaan syaitan
ar-rajim yang terkutuk. Wa atu dan berikanlah oleh kalian an-nisa kepada wanita yang telah kalian nikahi sadaqatihinna mahar-mahar mereka nihlatan dengan sukarela. Fa'in kemudian jika tibna mereka memberikan lakum kepada kalian an syai'in sebagian minhu dari mahar tersebut nafsan dengan hati yang rela fakuluhu maka pergunakanlah hani'an dengan nyaman mari'an dan tenang wala dan janganlah tu'tu kalian memberikan as-sufaha kepada orang yang kurang akal amwalakum harta kalian allati ja'alallahu yang Allah jadikan lakum bagi kalian qiyam sebagai pokok kehidupan warzuquhum dan berilah belanja mereka fiha dari hartanya waksuhum dan berilah pakaian mereka wakulu dan berbicara lahum bagi mereka qaulan dengan perkataan ma'rufan yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kaitannya dengan ayat yang kemarin, bahwasanya seorang laki-laki itu diperbolehkan ketika dia
mendapatkan izin dari istrinya untuk poligami, dengan maksimal 4, dengan maksimal 4. Jadi kalau di luar sana itu tidak boleh. Dan ini bukan berarti diminta tiba-tiba, akan tetapi kalau dia memenuhi syarat. Yang pertama syaratnya adalah dia memang tidak mampu untuk memberikan sesuatu yang dibutuhkan oleh suami. Syaratnya. Jadi kita tidak mampu seorang istri itu memberikan apa yang diinginkan dalam tanda kutip, terutama apa dengan sementara diri tidak mau dengan syarat. Kemudian syarat yang kedua, tujuannya bukan untuk menzalimi wanita yang lain. Jadi bukan karena dia kaya lalu kemudian nanti ambil hartanya. Kemudian yang ketiga yang paling pokok, dia mampu berbuat adil. Adil dalam artian di sini materi. Nah, kalau hadis bisa. Kalau hadis, jadi seperti Nabi tadi tidak bisa. Kemudian yang selanjutnya syaratnya, kalau di Indonesia berarti harus mendapat izin dari istri yang pertama. Kalau tidak dapat masalah. Kalau tidak dapat masalah. Apalagi kalau yang istrinya itu lapor, bisa-bisa masuk penjara. Walaupun dia sebutkan tapi kalau tidak. Itu. Kemudian syarat yang berikutnya, selanjutnya yang telah diatur, dia sendiri mampu memberi nafkah lahir dan batin. Dia sendiri. Jadi yang mengetahui mampu itu kan dia. Bisa enggak memberikan ini anaknya 5, ini hanya 4. Yang bukan kalau terus. Lalu kenapa ada syariat poligami? Adanya syariat poligami itu disyariatkan karena betapa banyak orang-orang yang membutuhkan adanya poligami walaupun tidak semua. Kalau banyak. Kalau sekarang, kalau zaman dulu disebabkan karena maaf banyaknya laki-laki dari perempuan itu tidak imbang. Tidak imbang, yaitu lebih banyak perempuan gitu. Maka padahal mereka pun juga berhak untuk mendapatkan suami. Lalu kata orang lain mengatakan dia memang dia berhak mendapatkan suami, tapi kalau bisa jangan suami saya dan itu. Tapi misalnya coba seandainya itu tidak ada, itu kan susah. Sementara ini si suami ini punya anak. Sementara maaf yang istrinya diponis ketika di Indonesia itu dan lain sebagainya. Coba kalau tidak ada poligami itu terjadi perzinahan. Jadi walaupun boleh itu ada batas-batas yang harus tepat. Di situ adalah jangan sampai nikah dalam maka itu diberitakannya di dalam Al-Quran itu pun ada orang yang mengandung. Lalu pertanyaan juga, lalu di dalam Al-Quran kan hanya terbatas 4, sementara Nabi sendiri itu sampai 13, bahkan yang umur itu 11. Itu memang banyak yang mengatakan seperti itu. Maka di dalam ada namanya Darul Iftah di Mesir itu menjawab pertanyaan seperti ini. Umatnya 4 maksimal, tetapi kok Nabi sendiri itu dari. Maka yang pertama
dilakukan oleh Nabi itu adalah khususnya spesial, tidak dikhususkan oleh orang lain. Jadi nggak bisa hukumnya kita dengan Nabi itu nggak bisa. Karena bagi Nabi salat malam itu wajib, bagi kita enggak, itu sunnah, makanya bolong-bolong. Gitu. Maka itulah sehingga ada namanya khususnya. Kemudian alasan yang berikutnya, Nabi itu semua yang dilakukan itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan atau perintahnya. Kemudian yang berikutnya alasan Nabi melakukan seperti itu paling tidak ada 3 faktor yang mendasar. Itu dari Iftah. Jadi Fatwa Mesir itu mengatakan begitu. Yang pertama karena sosial. Karena sosial. Jadi betapa orang yang dinikahi oleh Nabi itu rata-rata maaf itu janda. Jandanya pun pondok tua-tua. Coba kalau kita lihat dari istri Nabi yang perawat, yang gadis itu satu, yang lainnya bahkan kalau Khadijah itu lebih umurnya lebih 15 tahun di atas. Jadi bukan karena nafsu, bukan karena. Kemudian alasan yang kedua, sosial itu udah pasti. Kemudian alasan yang kedua, karena untuk menentukan hukum yang mana sebelumnya adat di situ tidak boleh, tetapi dengan adanya pernikahan Nabi itu jadi boleh. Contohnya, Nabi menikah dengan Zainab. Jadi nikahnya dengan Zainab itu adalah beliau itu adalah menantu tiri. Berarti Nabi itu kan punya anak, jadi namanya Zaid juga. Kemudian Zaid itu nikah dengan Zainab. Jadi Zainab bin Habiban. Maka pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersama yang melamarkan Nabi sendiri. Tapi lama kelamaan ternyata maaf Zainab itu minta dicerai karena gak cocok. Gak disuruh Nabi cerai. Akhirnya setelah cerai, ya, mantu anak angkat ini lalu kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk menikahinya. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung dinikahkan oleh Allah dengan Zainab ini, disebabkan karena yang sebelumnya kalau anak angkat itu dihitungnya seperti anak kandung, maka menjadi hukum kan? Yang tadinya nggak boleh karena itu dihitung anak atau mantu asli, tetapi setelah ada penakan Nabi itu Islam menjadi boleh, itu menjadi hukum. Jadi itu langsung diterapkan di dalam Al-Quran. Sehingga inilah yang terjadi pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga alasan beliau, Darul Iftah mengatakan bahwasanya nikahnya Nabi seperti itu disebabkan karena untuk menyatukan. Itu disebabkan karena politik, untuk menyatukan yang tadinya itu bercerai-berai, lalu kemudian dengan adanya pernikahan Nabi dengan orang yang mempunyai pengaruh di situ, lalu kemudian Islam itu tambah berkembang. Jadi bukan malah ikut kepada mereka, tetapi mereka ikut Islam. Itu sebagai jawaban kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih dari 4. Itu sebabnya yang paling pokok itu adalah perintah Allah, wahyu dari Allah, dan Allah sendiri yang memerintahkan. Jadi tidak boleh kita sebagai umatnya protes pengen balik itu dari Islam. Jadi udah, maka itu yang menjadi alasan sering kita dengar kenapa Nabi yang seperti itu. Sebenarnya yang mengkritik seperti itu adalah orang-orang maaf yang mereka tidak suka dengan Nabi, tidak suka dengan itu dan lain sebagainya. Jadi pada intinya Bapak dan Ibu sekalian rahimahumullah, walaupun kita
itu tidak suka dengan perbuatan poligami, tetapi jangan sampai mengingkari kalau itu adalah syariat. Itu aja. Ya. Oh, betul. Nah, itu gimana? Hukum Islam mengaturnya karena iya. syaratnya kalau nggak boleh kan nggak adil gitu. Ya, betul. Ya, terima kasih. Jadi bagaimana? Kalau seumpama atas permintaan istri semua yang tadi saya sebutkan, istri enggak, aku ini kata dokter Raiso beri keturunan. Ini monggo lah Pak, Mas ya boleh ini. Nah itu kan sudah berarti itu jarang-jarang, makanya itu yang banyak itu langkai dulu itu. Nah, itu kan boleh nikah meneh apabila aku tinggi itu kan. Nah, itu yang salah. Jadi kalau permintaan itu bagus. Tapi lalu sebaliknya. Lalu bagaimana kalau yang divonis itu sebenarnya yang tidak bisa mampu memberikan karena sakit, stroke dan lain sebagainya. Ya itu sebaliknya. Istrinya masih segar bugar, non bisa. Sementara yang suaminya tidak bisa berbuat apa-apa. Maka apa yang harus dilakukan? Maka istri itu kalau dia masih maaf ya, mampu untuk berhubungan, masih berpotensi dan itu bisa mengajukan puluh namanya, bisa mengajukan ke pengadilan. Tapi pertimbangannya tegang enggak? Waktu sehatnya sama dia, tetapi pas sakit di ya, itu aja. Tapi sebenarnya istri juga boleh. Maka dalam Islam itu bukan hanya talak, tapi ada namanya hukum permintaan istri. Itu boleh. Jadi begitu biasanya kalau memang dan itu biasanya suami kayak gitu ya sadar diri gitu. Oh nih ya boleh, mono. Pesta itu boleh. Jadi caranya jadi adil ya. Jadi hanya saja itu banyak yang kasus seperti itu. Satu contoh, ada seseorang yang dia ngobrol konsul seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi. Waktu sehatnya, waktu dadanya kumpul bareng, tetapi pas yang laki-lakinya lalu stroke, yang istrinya masih muda, artinya untuk ke situ masih semangat. Akhirnya dia disilahkan oleh oleh suaminya. Ya monggo kalau tangan waktu dia ke pengadilan, lalu kemudian nanti jatuh cerai, kemudian silahkan setelah masa iddah tentunya, jangan kemudian ke pengadilan langsung dapat ya Allah. Tapi iddahnya itu harus disesuaikan lagi. Tapi kadang-kadang yang lebih tekel, kadang-kadang yang enggak tekel, kecuali maaf tanda kutip yang maaf orang yang mungkin kurang baik perannya. Itu kadang-kadang sakit diseneni suatu itu lagi. Tapi secara hakikatnya Islam itu adil, artinya ada jalan keluar. Kalau yang laki-laki boleh diizinkan oleh istri karena istri itu tidak mampu memberikan apa yang dia harapkan, begitu juga suami kalau dia tidak mampu memberikan nafkah, terutama nafkah batin ya, bukan batin. Kalau lahir kan mungkin ibu itu bisa cari, kalau batin nggak bisa carinya nanti itu dosa nanti. Maka itu jauh. Jadi boleh mengajukan ke pengadilan bahwa saya ini nanti karena ada tanda tangan sidang selesai. Itu nanti hukumnya. Jadi baru terhitungnya itu nanti akan menunggu masa iddah dan kemudian baru dilamar. Dengan catatan lagi jangan sampai masih dia belum apa-apa udah punya calon, itu nggak boleh. Maaf seperti yang disampaikan Bapak ya. Suaminya udah sakit-sakit, tapi jauh-jauh sebelum sakit-sakitan dia sudah punya. Nah itu nggak boleh. Itu haram. Tapi kalau sudah izin dulu kepada suaminya, ya udah saya nanti nikah, kalau kemudian selesai, itu maka diperbolehkan dalam Islam, tidak ada masalah. Dengan catatan jangan sampai menempuh jalan yang maksiat. Gitu kan? Masalah poligami ada tuntas, artinya poligami itu Islam boleh, akan tetapi tidak kerannya itu tidak dibuka lebar-lebar dengan syarat-syarat yang itu. Jadi bapak-bapak
Kalau ya harus mikir-mikir apa nih? Gitu, itu yang berkaitan dengan yang ini kaitannya dengan masalah kita. Oh, iya. Monggo dinikmati dulu ya barangnya kepada sekalian. Yang masih diberikan kesan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian ayat yang kita baca itu membahas dua pokok. Yang pertama adalah untuk memberikan harta kepada istri. Kemudian yang berikutnya untuk jangan memberikan harta kepada orang yang tidak mampu untuk mengelolanya. Jadi sama-sama perintah. Yang pertama perintah untuk memberikan, yang kedua perintah atau larangan untuk tidak memberikan. Nanti kita akan ketahui apa. Yang mana di dalam surat An-Nisa itu dominan membahas tentang masalah harta. Harta yang berkaitan dengan harta benda. Wa atun nisaa wa atu, dan berikanlah. Berarti perintah ini ada wawunya. Kalau ada wawu di awal seperti ini ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Kalau pertama kan apa? Perintah yang pertama di dalam surat ini adalah agar supaya bertakwa. Itu poinnya. Oleh sebab itulah salah satu bentuk ketakwaan itu adalah memelihara anak yatim. Gitu? Itu ayat sebelumnya. Kemudian di sini juga begitu. Wa atun nisa, seolah-olah Allah berfirman, dan setelah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memberikan atau mengelai anak yatim, bentuk ketakwaan itu juga atun nisa asaduqatihinna nillah, yaitu memberikan mahar kepada seorang perempuan yang dinikahi. Jadi itu maknanya. Jadi salah satunya bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala bagi seorang laki-laki yang dia hendak menikah, maka hendaknya dia memberikan mahar. Saduqatihinna nillah. Jadi perintah di sini adalah menunjukkan bahwasanya ketika Allah menggambarkan adanya agar supaya kita bertakwa kepada Allah, jadi dirinci. Salah satu yang menjadi fondasi untuk mendapat ketakwaan itu hendaknya seorang laki-laki memberikan maharnya kepada seorang perempuan. Baik mahar itu kontan ataupun ngutang, boleh. Kontan itu artinya cash ya. Dan kalau cash harus wujudnya diperlukan, dilihatkan. Begitu juga kalau ngutang, itu harus disebutkan berapa lama. Jangan seumur hidup. Tidak boleh. Jadi boleh. Jadi saya terima nikahnya si fulan dengan mas kawin emas 2 gram ngutang. Boleh. Tapi harus ditentukan berapa waktunya. Itu boleh. Seumpama didesak untuk nikah gue juga apa-apa ngutang saya. Tapi kan jarang kan. Tapi dalam hukum boleh. Tetapi kalau hal atau kita langsung kontan itu harus ada barang. Gak dengan mas kawin 2 gram emas mau beli nanti iso. Harus sudah ada di meja, sudah ada di sini. Karena ini kontan. Begitu juga ketika kita maaf ngutang seperti itu kita cicil gitu. Dengan mas kawin 5 gram emas dicicil 2 kali. Boleh. Tapi kalau dengan mas kawin 5 gram emas seumur hidup ya gak bisa. Jadi harus ada batas-batas yang harus ditentukan. Itu boleh. Sehingga inilah kata Allah Subhanahu wa taala, kenapa seorang wanita itu berhak untuk menerima mahar? Karena bentuk tanggung jawab pertama kali mau menafkahi mampu apa tidak itu di situ.
Kalau sudah maharnya nggak mampu, nanti ceceran juga. Makanya kalau bisa mahar itu jangan terlalu ringan. Maksudnya maaf dengan mas kawin ngajarin ngaji itu terlalu ringan, gitu? Walaupun boleh tapi terlalu ringan. Ya bentuknya materi. Ketika Nabi bertanya kepada siapa? Ali. Wahai Ali, kamu mau sama anakku terus maharmu apa? Apa jawaban Ali? Aku mau menjual baju besiku. Ya itu baju besi, baju perang itu dijual untuk itu kan dengan itu yang berharga. Jadi kalau maharnya apa? Romeo ya Ais. Jadi itulah. Jadi walaupun ini adalah hak seorang istri, akan tetapi boleh si suami itu, calon suami itu menanyakan terlebih dahulu maunya apa. Itu boleh. Ini yang mau mantu-mantu ini, jadi tanyakan maunya apa. Kan apalagi sekarang kan, sebelum pengajian udah tahu dulu kan, ya, tanya. Maka ini termasuk dan ini kewajiban. Makanya ketika kita menikah, maka harus yang sudah disebutkan adalah nikah, adalah sadaqatul nikah. Jadi harus, dan ketika memberikan mahar itu harus sukarela, bukan gerunden. Karena itu adalah merupakan kewajiban mutlak. Dan kalau sudah diberikan, ini adalah mutlak, mau diapakan oleh istri terserah. Mau diapakan terserah. Jadi nggak boleh diminta lagi. Apalagi buat bisnis, wah itu pas kawin itu kita jual baru tidak bisa. Ya, kecuali dengan ayat yang berikut. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsa, fa in tibna itu tayyib. Tibna. Jika seorang istri itu dia merelakan untuk memberikan sebagian minhu dari mas kawin tersebut, nafsan dengan sukarela, fakuluhu maka terimalah. Fakul itu bukan jangan makan, maknanya di sini terimalah atau pergunakanlah hanian dengan baik, dengan enak, dengan lezat, marian dan dengan nyaman. Itu kata-kata keenakan itu. Jadi seumpama maksud ayat ini, apabila seorang istri suatu hari setelah nikah lama lalu kemudian kok kondisi si suami itu bingung, nggak kerjaan dan lain sebagainya, bangkrut ya boleh. Kemudian kasihan istrinya, sementara mas kawin kemarin itu 10 kilo kan, kebanyakan, banyak. Maka si istri itu kalau kasihan boleh memberikannya kepada suami, dan suami itu pun juga boleh menerimanya dengan catatan untuk nanti dibuat bersama. Bukan untuk merapikan, bukan. Tetapi untuk bersama. Yang bukan? Ini kan banyak yang terjadi seperti itu. Jadi sekali lagi mahar itu bukan maaf beli wanita, maaf bukan. Tetapi dia sebagai tanggung jawab pertama. Jadi semakin mahal semakin ini. Makanya ini adalah pernikahan yang maaf ini adalah termasuk hal yang sangat sakral gitu ya. Sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai masalah mahar pun dibahas. Jadi ketika istri yang mas kawin dulu itu udah lama, kemudian suaminya kayaknya kurang modal, kemudian diberikan kepadanya, itu boleh. Atau si suami pinjam, itu boleh. Bu, saya pinjam mas kawin dulu, mau buat usaha. Tenang Pak, iya tenang, boleh gitu ya. Boleh. Atau si istri udah kasihan, dia kan malu, suaminya kok malu sobat, mau nembung ya raiso. Maka boleh seorang istri itu memberikan walaupun tidak semuanya separuh itu, agar supaya diberikan sehingga nanti ya dagang apa maka itu dibolehkan. Dan tidak boleh hanya larangan, tidak boleh memaksa istri untuk pokoknya itu kan dari aku benar, itu tidak boleh karena itu sudah menjadi hak mutlak seorang istri. Maka ayat yang keempat ini intinya adalah mahar. Mahar itu boleh kita
ketika diberikan oleh seorang istri kepada seorang suami itu boleh dimanfaatkan, boleh dimanfaatkan, tetapi tidak boleh memaksakan apa yang diinginkan kalau diinginkan. Lalu bagaimana kalau istrinya menjualnya? Gak apa-apa, dijual ataupun dibeliin apa itu milik mereka, itu milik mereka. Maka ini adalah termasuk juga kaitannya dengan seorang istri. Bagaimana kalau istrinya itu kerja sementara suami gak kerja? Ini kewali sebenarnya. Lalu bagaimana? Jadi sebenarnya yang berkewajiban untuk memberikan nafkah itu adalah suami, gitu ya, suami. Tetapi kalau suami itu maaf karena keterbatasan, lalu kemudian istri itu sebagai sedekah kepada suami sebenarnya, sedekah kepada suami. Tapi jangan mentang-mentang sing kerja aku jangan kaya enggak. Tapi tetap sebagaimana adanya suami. Dan banyak kan mana yang terjadi seperti itu. Maka itu selama dia tidak menyalahi aturan syariat, maka itu tidak dipermasalahkan. Itu ayat yang keempat. Kemudian yang kelima, Allah Subhanahu wa taala melarang wala tuqtus sufaha. Jadi lawan bicara dalam ayat ini adalah orang-orang yang dipasrai atau diamanahi untuk mengelola harta anak yatim, baik itu paman, pak D, pak Le atau orang lain yang sudah diamanahi. Jadi seolah-olah Allah dan bentuk ketakwaan yang tadi itu memberikan mahar, dan sekarang bentuk ketakwaan itu wala tuqtus sufaha. Janganlah kalian para wali yang dipasrai untuk mengelola harta anak yatim itu memberikannya kepada anak yatim yang masih kurang umur. Sufaha itu di sini ada beberapa faktor. Yang pertama, ya, yang dimaksud dengan sufaha waktu. Yang pertama umurnya masih kecil, masih muda, seperti umur 5 tahun dipasrai kan tidak boleh kan, maka tidak. Kemudian yang kedua, dia besar, udah nyampe umur, akan tetapi tidak bisa mengelola harta sehingga dihabis terus, yaitu bahaya. Kemudian yang ketiga, maaf, yang dimaksud dengan sufaha itu akalnya kurang, ya separuh gitu. Itu kan ada. Jadi anak yatim kaya, akan tetapi maaf dia nggak normal. Karena ada yang seperti itu kaya raya. Maka tetap yang mengelola ini adalah orang yang diamanahi. Jadi sesuai dengan kebutuhan dia. Kebutuhan apa yang diadukan itulah yang diberikan. Maka inilah. Jadi janganlah seorang muslim yang menjadi walinya anak yatim itu memberikan harta mereka kepada anak yatim yang menjadi tanggungannya itu apabila dia masih belum siap untuk menerima harta tersebut. Itu disebabkan karena boros. Coba kalau masih cahnom itu kan biasanya pengen ini itu dan itu termasuk adalah yang digunakan untuk tidak kaya. Lalu perkataan di sini amwalakum. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengajukan harta kalian? Padahal bukan harta dia kan, akan tetapi harta anak yatim. Gitu kan? Mengatakan seperti itu karena harta yang dia pegang itu seolah-olah dialah yang mengatur, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan amwalakum. Seperti si fulan diamanai oleh orang tuanya yang mau meninggal, sebab Pak, saya titip harta besok, anak saya masih sedikit, gitu kan? Maka ini dijaga di bank sekian, kemudian kebun sekian, udah akad seperti itu, udah. Makanya perlu kita maaf seorang bapak itu memberikan nasihat seperti itu. Nanti ketika udah meninggal, lalu kemudian anaknya itu masih tidak mampu untuk memberikan sesuatu kepada harta, bahkan mau dihabisin, apalagi maaf kalau mendeman, coba judian itu kan habis ludes. Maka itu jangan sampai diberikan kepadanya. Lalu bagaimana kalau dia sempat melapor ke polisi, ke pengadilan, menang dia tetap. Yang ini tetap menang, yang dipegang itu. Apa? Karena dengan alasan tertentu. Ayatnya pertama adalah ayat yang dijulukan ada 5. Ini kan
bahwa di sana dilarang untuk memberikan kepada orang yang belum mampu, itu akan kalahkan. Jadi kan dikit-dikit zaman sekarang ini lapor-lapor itu kan. Tetapi dengan adanya seperti ini maka jadi tidak. Maka kalau sudah seperti itu, tapi jangan sampai orang yang diamanahi itu lalu kemudian mengabaikan kebutuhan yang harus diperbuatkan oleh orang tersebut. Seperti di sini warzuquhum. Warzuquhum itu di situ maknanya memberikan belanja. Ya kan? Makan 3 kali itu artinya berapa? Itu sekolah itu juga diberikan kalau memang dia anak sekolah. Kemudian yang berikutnya waksuhum, dan berikanlah juga pakaian. Artinya dari hasil uang yang sudah diputar oleh walinya itu, lalu kemudian disisihkanlah untuk memberi baju kebutuhan apa sehari-hari yang mereka lakukan. Ini jadi bagi kita nanti seumpama siapa tahu diamanai oleh orang kaya lalu kemudian anaknya untuk gendeng gitu, maka itulah yang menjadi dalil untuk menyalurkan. Lalu kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa qulu lahum qawlan ma'rufan, dan hendaknya kalian pada wali berkatalah dengan mereka itu dengan perkataan yang santun, tidak membentak dan juga tidak menyanyiakan. Pertanyaannya, apakah sekarang ini adakah wali yang seperti itu? Kira-kira ada nggak? Banyak ya, banyak yang enggak. Ya. Jadi wali kebanyakan kalau sudah mempunyai harta seperti itu, kadang-kadang di situ lupa. Kan yang bisa membolak-balikan itu kan ada beberapa. Yang pertama wanita, yang kedua harta, yang ketiga tahta, itu ya. Itu yang bisa. Sehingga yang awalnya itu amanahnya lurus-lurus saja, akan tetapi kena abang-abang yang dia bisa utuh. Maka inilah yang dibutuhkan walam. Jadi dengan adanya ketakwaan itu adalah untuk menjaga diri kita. Maka Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, inilah 2 ayat yang intinya adalah ada harta itu harus dikeluarkan, tetapi ada harta itu harus dijaga sampai waktu yang telah ditentukan itu harus dikeluarkan. Apa ini sebab turunnya? Karena dulu pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali orang-orang miskin yang dia bapaknya meninggal, sehingga maaf orang-orang tersebut yang sudah besar, lalu kemudian agar supaya harta yang itu dipegang dia itu tidak kemana-mana, lalu kemudian si anak tersebut dinikahi tanpa harus memberi apa-apa kepada. Akhirnya turunlah ayat ini untuk menunjuknya. Maka kalau demikian, kamu janganlah nikah dengan dia, katanya. Nikahlah dengan orang lain, baik itu 2, 3 ataupun 4. Itu hukum yang ada di dalam ayat yang kita baca. Mungkin sebelum kita tutup, karena masih hujan, ada yang ingin terjawab, monggo. Iya, Pak. Terima kasih. Yang katakan apabila kalau mempelai pria itu orang miskin. Pripun, Pak? Mempelai pria. Nggih, miskin. Nggih. Itu orang miskin. Untuk mas kawinnya itu tenaga, jadi membantu kalau Oh, nggih, nggih. mas kawin bisa nggak? Yang Nggih. kedua, Nggih. mas kawin itu pemberian dari calon mempelai wanita diberikan kepada laki-laki, terus untuk mas kawin bolehkah? Nggih. Ya, terima kasih. Jadi ini masalah mas kawin. Jadi yang pertama, bagaimana kalau mas kawin itu bentuknya tenaga? Bentuknya tenaga. Jadi artinya dia karena orang maaf miskin, bukan fakir ya tapi miskin, maka sehingga untuk memberikan mahar itu tidak. Tapi saya punya tenaga, mau nggak? Jadi boleh. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Musa, gitu. Nabi Musa itu maharnya tenaga, ya, tenaga tapi nggak nanggung 10 tahun, tapi sesuai juga. Itu baru setelah 10 tahun lalu kemudian dinikahkan dengan putri, gitu kan? Jadi seumpama kita ada seorang laki-laki sudah pengen nikah tetapi tidak mampu untuk memberikan mahar, lalu dia bertegas. Jadi kalau memberikan jasa itu harus tertentu juga, terbatas. Bentuknya apa? Apakah mencangkul hanya sebulan, atau mencangkul atau membantu pergi ke pasar selama harus ada batasnya gitu ya.
Jadi tidak seumur hidup juga. Itu ada akad. Jadi udah bilang, jadi boleh. Saya dengan mas kawin, saya membantu istri saya nanti sekian bulan atau sekian hari, itu boleh. Sakit dibayar dengan catatan dia itu menentukan jangan sampai bias gitu. Jadi nggak ditentukan waktunya berapa, itu kan capek juga. Itu kalau biasa. Ya. Itu apakah ada yang semacam itu? Banyak juga di beberapa kampung itu memang pakai jasa. Karena yang maaf yang suami yang istrinya kaya, sementara calonnya itu roto miso, tetapi sama-sama suka. Iya nih tenaga aja, dia mampu barang itu setiap hari boleh, itu seperti itu. Tetapi jangan catatan nanti jangan ngapusi. Pas jadi istri aku kan sudah jadi suamimu yang dia tahu gak iso. Itu harus dipenuhi dengan. Jadi kalau dia tidak dipenuhi dengan apa yang dilakukan, batal nanti pernikahannya karena dia tidak. Betul dia yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau calon istri itu karena calon suami nggak mampu untuk memberikan mahar, kemudian maharnya itu dari istri diberikan, kemudian diberikan lagi, boleh. Jadi itu memberikan sedekah dulu kepada calon suami, kemudian ini menjadi kewajiban kepadanya. Seumpama contohnya gini, si fulan nggak punya apa-apa, kemudian si fulana itu kaya. Untuk mahar dia nggak punya, kemudian karena murahnya si calon istri itu dia memberi cincin atau apa bentuknya, ini saya sedekahkan kepadamu. Lalu kemudian setelah itu oleh si suami, kalau begitu ini tak buat mahar untukmu, itu boleh. Karena apa yang dilakukan ini sudah. Tapi setelah balik lagi sana jangan diminta lagi. Tapi kalau sedekah ya nggak usah, karena itu sudah menjadi sakit juga. Mungkin Bapak satu lagi ya. Muslim. Oke. Hah? Yang apa itu enggak ngerti? Hah? Oh iya iya. Iya. Terus? Oke. Oke. Nah, terus solusinya bagaimana ngatur ya? Oke. Iya yang kedua. Jadi memang Bapak dan Ibu sekalian, haji itu sudah hampir final ya. Jadi 69 juta. Berarti kalau dibulatkan 70 juta ya. Berarti kalau pelunasannya, kalau kita dulu nyetornya 25, berapa juta itu? Banyak sekali. Dan pasti banyak yang keberatan. Jadi sebenarnya solusinya untuk mengatasi seperti ini, yang pertama adalah DPR harus tampil ya. Ini secara umum dipakai. Secara umum DPR harus bangkit kalau kemudian ini dibanggakan lagi. Jadi 35 atau 34 seperti yang dulu gitu. Karena ini akan memberatkan masyarakat dan nanti ujung-ujungnya yang bisa berangkat haji itu hanya orang yang mampu gitu. Orang yang mampu. Itu sangat kematian itu. Ini karena masalah